Sekarang kita buat kerahnya ya. Dari bagian pinggang ini kita naikkan 2 cm, kemudian dikeluarkan 2 cm. Nah, ini di garis ke bawah ya. Kalau sudah seperti ini, kita ambil titiknya di sini, kita ke garis ke bagian bahu ya. Ini di sini sudah dikurangi 1 cm tadi ya, di sini kurangi 1 cm. Ini kita buat garis sampai ke bagian atas. Ini digaris sampai ke atas ya. Nah, kalau sudah digaris ke atas, bagian garis dari atas bahu kita ukur 8,5 ya. Karena tadi di belakang juga sudah dikeluarkan 1 cm ya. Ini kita buat garis siku-siku di sini. Ini lebarnya adalah 7 cm. Di sini. Jadi yang di bagian belakang tadi 8,5, yang di sini 7, kita bagi 2 ya. Setelah kita bagi 2, ini kita garis ke bagian pinggang ya. Digaris lagi ke bagian pinggang, ini untuk garis lipatan. Nah, oke. Untuk membuat kerahnya dari bagian bahu kita turunkan 9 cm ya, kita turunkan 9 cm. Kalau sudah didapat garis titik ini, titik untuk bagian kerahnya, kita ukur dari garis lipatan ini keluar 7 cm ya. Kita ukur 7 cm, kita garis ke sini ya. Jadi ini miring ya, miringnya ini dari garis pertolongan atau garis lipatan ini 7 cm dari sini. Nah, ini di garis ke bagian pinggang tadi, ini namanya lapel ya. Di sini boleh kalian keluarkan setengah senti untuk membuat kelengkungan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat kerahnya atau kolarnya. Dari titik terluar kita keluarkan 3,5 ya, 5. Kemudian dari titik ujungnya kita naikkan juga 3,5. Kita buat garisnya ini. Nah, pada bagian kerahnya kita luruskan dulu ya, 2 cm. Ini lurus, baru kita lengkungkan ke bagian kerah ya. Di bagian atas ini lurus dulu ya nak ya. Ini terus bagian baru dilengkungkan ke sini ya. Nanti pada bagian ujung ini kita keluarkan setengah senti di sini pada bagian ujungnya. Nah, ini kita tulis ya, ini bagian lehernya supaya tidak tertukar dengan bagian kerah di sisinya. Nah, ini sudah jadi. Ini hasilnya ya. Jadi dari bagian bahu kita keluarkan atau kita turunkan 1 cm, digaris ke bagian atas ini 8,5, kemudian lebarnya kerah adalah 7 cm ya, digaris ke bagian pinggang naik 2 cm di sini. Ini naik 2 cm, keluar 2 cm. Kemudian lebarnya kerah ini dari garis lipatan ya, bukan dari garis yang awal ini. Ini kita keluarkan setelah kita turunkan 9 cm dari bahu,
kita buat garis miring. Ini selisihnya 2 cm ya. Nah ini dari bagian garis lipatan ini kita ukur 7 cm untuk lebarnya kerah. Kemudian ini untuk membuat garis kolar atau kerah atas, ini kita masukkan 3,5, naikkan 3,5, jadi jaraknya ini 3,5, kita buat garis ke sini ya. Terus dilengkungkan ke bagian leher. Nah, untuk pola kerah jas ini bagian tengah ini kita potong ya. Jadi dipotong di sini. Nanti bagian lehernya ini adalah bagian lipatan. Dan ini hasil potongan polanya. Ini bagian depan dengan lapisannya. Untuk bagian belakangnya serta lapisan. Serta ini untuk bagian kerahnya 2 lembar. Sebagai informasi, sebetulnya untuk lapisannya ini kita gunakan kain gula ataupun kain trikot. Namun untuk pemula atau untuk latihan ini kita gunakan viselin biasa. Ini pada bagian kerahnya, bagian lapisan depan, lapisan belakang. Bagian badannya baik depan maupun belakang juga diberi trikot seperti ini. Jadi trikot itu seperti viselin, namun dia lebih elastis. Ditempelkan di seluruh badan tidak akan mengkerut. Juga akan memberi efek lebih kokoh pada badan. Cara menjahitnya, ini pertama kita jahit kupnatnya. Kemudian kita jahit bagian bahu dan sisi, baik pada bahan utama maupun pada lapisannya. Selanjutnya kampuh pada bahu kita press dengan kampuh buka atau dibuka seperti ini. Demikian juga kampuh pada bagian lapisannya kita press secara terbuka seperti ini. Sebelum menjahit, ini sudut pada kerah kita gunting 1 cm baik pada bagian badan maupun pada bagian lapisannya. Kemudian kita pasang kerah pas pada bagian tengah belakang. Jadi kerahnya ini kita pasang satu-satu baik pada bagian lapisan maupun pada bagian badan. Bagian sudut kerah harus ketemu dengan bagian sudut badan yang dipotong tadi.
Kemudian kerah dijahit selebar 1 cm. Ketika pada sampai sudut, ini sepatu mesin diangkat dan dilanjutkan menjahit sampai ke bagian ujung kerah satunya. Satu buah kerah yang lain juga dipasang pada bagian lapisan kerah. Caranya sama dengan ketika menjahit kerah pada badan tadi. Bagian leher kerah dipotong-potong supaya membentuk lengkungan sempurna. Kemudian kampuh kerah ini dibuka dan dipres atau disetrika. Lakukan hal yang sama pada kerah bagian badannya. Jadi sekeliling kerah disetrika terbuka, baik bagian dalam maupun bagian luar seperti ini. Kemudian disatukan antara dua buah kerah, yaitu kerah bagian badan dan kerah bagian lapisan seperti ini. Bagian ujung kerah ini dipotong sedikit supaya bisa menjahit ke samping. Selanjutnya ini dijahit sekelilingan dari tengah depan bagian kiri sampai ke tengah depan bagian kanan. Supaya bisa membuat sudut sempurna, bagian tikungan dari kerah ini harus kalian potong sampai ke bagian kampuh terdalamnya. Kemudian dibalik dengan cara melipat kampuhnya seperti ini. Kemudian kampuh kerah ini kalian buka dengan dipres. Selanjutnya kalian lakukan pengepresan dari bagian luar. Jadi dari bagian dalamnya kelihatan seperti ini. Nah, ini tinggal di ini. Jadi ini nanti dijahit dengan bagian dalam. Nih, satu lembar saja ini dijahit. Bagian pinggangnya kita potong ya, kita potong. Nah, kampuhnya itu yang satu ke kanan,
ke arah lapisan, yang satu ke arah badan. Kemudian ini ditindas, nanti kampuhnya ke arah badan yang belakang atau ke arah badan, bukan ke arah lapisan ya, yang bagian atas. Kemudian yang bagian bawah ke arah lapisan. Jangan lupa setiap kampuhnya di dalam kerak ini harus kalian tipiskan atau kalian buang separuhnya. Untuk membuat garis kerah atau lipatan kerah yang bagus, kalian pasang bajunya di manekin, kemudian kalian jarum pentol di bagian lipatannya, baik kiri maupun kanan. Kemudian kalian press dengan menambahkan air sedikit. Dan menjahit kerah telah selesai. See you next time. Bye bye.